134. Happy reading. Ayah mau ikut untuk merancangkan trik itu. Karena ayah ada rancangan bagua. Kalian mesti ikutin rencana ayah. Kata ayah Willy dengan nada mantap. Emang ayah punya pemikiran apa? Tanya Valen dengan nada lembut. Yang lain sudah mereka suruh untuk beristirahat termasuk Anin. Akhirnya mereka berempat duduk bersama di sebuah ruangan yang tertutup yang pintunya dijaga oleh para pengawal. Setelah Valen, Revan, ayah Willy dan juga Mr. Wong duduk bersama di sebuah meja bundar, ayah Willy langsung menceritakan apa yang menjadi pemikirannya. Jadi gini, menurut ayah kita harus memakai strategi dan strategi yang paling tepat untuk saat ini adalah memancing harimau keluar dari sarang. Kita tidak tahu di mana tempat mereka bersembunyi, sekarang jadi yang paling tepat adalah pancing mereka keluar. Supaya kita bisa menghabisi mereka di luar ini, lebih efisien waktu karena kita tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk mencari-cari si Bill ini. Ingat dia ini sangat pandai bersembunyi, waktu kasus Valen kecelakaan itu, dia pun bersembunyi cukup lama sehingga kita tidak bisa bergerak untuk menangkap si Bill ini. Ayah Willy mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya. Merwong yang tidak mengetahui asal-muasal Paman Bill hanya bisa diam terlebih dahulu karena dia ingin memantau apa yang sebenarnya terjadi. Revan sepertinya sudah memahami jalan pemikiran dari ayah angkatnya itu, oleh karena itu dia tidak setuju. Revan tidak setuju. Karena untuk memancing harimau keluar dari sarang membutuhkan seseorang yang bisa menarik. Jadi intinya adalah membutuhkan umpan. Revan tahu ayah pasti mau jadi umpan kan? Tanya Revan meyakinkan dugaannya. Kalau seperti itu, aku pun tidak setuju. Kata Valen dengan tegas. Tapi sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Tuan Willy itu ada benarnya, maksudnya adalah ketika kita bisa memancing harimau keluar dari sarangnya memakai umpan yang ia sukai pasti harimaunya keluar. Tapi bukan hanya sampai di situ saja, kita memang harus benar-benar mengamankan umpan yang kita pakai, agar umpan tidak terlukai tapi harimau mati. Kata Merwong menegaskan. Ayah Willy hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya tanda dia memang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mr. Wong. Itu yang dia pikirkan. Revan dan Valen hanya bisa mendesah karena sebenarnya secara pribadi mereka tidak setuju kalau sampai ayah Willy itu menjadi umpan. Tapi memang yang dituju oleh Paman Billy memang adalah kakak kandungnya itu. Tanpa tahu ada dendam apa secara pribadi antara Billy dan juga kakaknya. Padahal kalau menurut ayah Willy sih tidak ada dendam secara pribadi dengan Bill selain permasalahan pembunuhan atas istri dan juga kecelakaan yang menimpa dirinya dan anaknya. Baiklah, lalu bagaimana rencananya? Tanya Revan dan Valen bersamaan. Mereka ingin sekali membuat Bill dan Alicia mati di tangan mereka. Tentu tidak semudah itu juga, karena mereka berhubungan dengan Hunter Death. Sedangkan organisasi dunia hitam yang dimiliki oleh Merwong tidak sebanding dengan Hunter Death yang merupakan organisasi pembunuh bayaran internasional. Mereka berempat lalu berembuk mengenai rencana yang akan mereka lakukan untuk memancing Paman Bill dan juga Alicia untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Ini berarti ayah Valen tidak akan tinggal di pulau pribadi milik Mr. Wong. Rencananya Revan akan tinggal bersama dengan ayah angkatnya ditemani dengan Valen. Mr. Wong juga akan turut serta memantau bersama anak buahnya yang dianggap mumpuni untuk membunuh pasukan Hunter Death yang kemungkinan akan datang kembali menolong Bill dan juga Alicia. Sebenarnya tadi saat aku membaca kode yang ada di buku kecil yang dibawa oleh Komandan Polisi Nawa itu, aku mengetahui sesuatu hal yang sengaja tadi tidak kuceritakan kepada Komandan Polisi Nawa. Ini menyangkut keberadaan Bill dan juga Alicia. Jadi di organisasi ini ada sebuah tempat perlindungan untuk orang-orang yang menyewa jasa mereka. Dan letaknya memang sangat terpencil. Mungkin hampir mirip dengan pulau pribadi yang saat ini aku miliki.
Letaknya memang belum jelas karena di kode hanya ada titik GPS. Jadi semacam kode angka tentang lintang selatan dan utara dari tempat itu. Aku menghafalkannya dan berusaha mencari di aplikasi GPS yang aku miliki, tapi ternyata itu tidak tertera di sana. Kemungkinan dia memakai sistem satelit tersembunyi, sehingga tidak terbaca oleh sistem GPS umum. Sama seperti pulau pribadiku juga tidak bisa dicari melalui aplikasi GPS umum. Karena seperti sinyalnya tidak terlacak oleh satelit, jelas Mr. Wong kepada mereka semua. Baik Valen, Revan, maupun Ayah Willy sangat kagum dengan kepandaian Mr. Wong. Sayangnya memang kepandaian ini digunakan Mr. Wong untuk dunia hitam. Tapi mereka juga bersyukur bahwa Mr. Wong mau menolong mereka, walaupun mereka juga sadar pasti Mr. Wong akan meminta imbalan dari pertolongannya itu. Rentah apa dia juga belum tahu. Lalu apakah kamu bisa mengusahakan supaya kita bisa mengetahui titik GPS yang tepat sehingga kita bisa mendatangi tempat mereka tanpa kita harus memancing mereka keluar dari persembunyian dengan mengumpankan ayah aku? Tanya Valen dengan penuh harapan. Sebenarnya dia sendiri tidak setuju kalau sampai ayahnya menjadi umpan bagi mereka agar Bill dan juga Alicia keluar. Valen bahkan juga tidak percaya bahwa paman Bill dan Alicia akan sebodoh itu mau keluar untuk mengambil umpannya. Dia bahkan lebih percaya kalau pamannya nanti akan menyuruh Hunter Death untuk membunuh ayahnya tanpa harus dia keluar dari sarang. Aku akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa melaksanakan keberadaan titik GPS yang tepat. Sekarang terserah pada kalian apakah kita akan memancing mereka keluar atau kita harus menunggu dulu tim IT untuk melacak keberadaan titik GPS tempat persembunyian mereka. Semua cara yang kita akan lakukan itu ada resikonya. Kalau kita mengumpankan Tuan Willy, bisa jadi rencana kita gagal dan Tuan Willy akan terluka. Kalau kita menunggu tim itku untuk melacak keberadaan titik GPS persembunyian mereka itu juga ada resikonya, yang berarti kita harus menunggu lebih lama dan belum tentu mereka masih berada di sana. Cuman cara yang kedua ini meskipun lebih lama, tapi jauh lebih aman dibandingkan kita harus mengumpankan Tuan Willy. Kata Mr. Wong menyampaikan baik dan buruknya keputusan yang akan mereka ambil sekarang. Tentunya semua keputusan ada plus dan minusnya. Tapi tentunya mereka harus memikirkan resiko terkecil karena ini menyangkut nyawa. Apakah untuk saat ini kita membutuhkan backup dari kepolisian juga? Karena kita tentu kalau kita tidak bisa berjalan sendiri. Tanya Revan dengan sedikit ragu-ragu karena semuanya ini menyangkut keselamatan bersama. Tentu saja sebagai warga negara yang baik dia harus melibatkan pihak kepolisian untuk keamanan keluarganya. Untuk masalah ini, kok aku tidak terlalu yakin saat pihak kepolisian turut campur. Karena rasa-rasanya kita lebih membutuhkan Interpol untuk mengatasi masalah seperti ini karena mereka lebih berpengalaman menangani pembunuhan internasional. Apa tidak lebih baik kita menunggu sampai kita bisa menemukan tempat lokasi persembunyian dari Bill dan Alicia? Kalau kita sudah bisa menemukan titik persembunyian mereka baru kita akan mengajak pihak kepolisian untuk menyelidiki tempat di sana. Jelas Mr. Wong lagi, dia tidak terlalu setuju untuk melibatkan kepolisian di awal-awal penyelidikan selain karena rentan untuk bocor juga menurut dia lebih enak untuk berkoordinasi dengan sedikit orang daripada dengan RSMM 135. Happy reading. Walaupun lebih lama waktunya ya tapi menurut aku itu lebih aman. Untuk sementara ayah biar di tempat sini dulu. Kalau nanti memang kita tidak menemukan tempat persembunyian dari Paman Bilang juga Alicia, maka kita bisa melakukan opsi yang pertama. Seperti rencana A dan juga rencana B. Kata Valen memutuskan. Sedangkan Revan menyetujui apa yang dipikirkan oleh Valen. Ayah Willy hanya bisa pasrah saja dengan keputusan yang diberikan oleh Valen dan menuruti apa yang menjadi keinginan anaknya itu.
Baiklah, kalau begitu aku akan langsung menghubungi tim IT untuk melakukan penyisiran titik GPS seperti koordinat yang aku berikan kepada mereka nanti. Sedangkan kalian silakan saja beristirahat sekarang dan aku juga akan beristirahat di tempat ini terlebih dahulu. Nanti malam tim IT akan aku bawa kemari supaya kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Kurasa tempat ini lebih aman dibandingkan di rumahku atau di tempat lain, kata Mr. Wong menjelaskan. Katamu tempat ini ada blokir sinyal, dan tidak ada provider yang ada di sini kecuali telepon kabel di tempat kepala pengawal kamu. Bagaimana tim IT-mu bisa mencari titik koordinat yang kamu berikan nanti? Bukankah itu semua membutuhkan sinyal internet? Tanya Revan dengan kebingungan. Memang di sini memang ada alat untuk memblokir sinyal, bahkan satelit pun tidak bisa menyelidiki aktivitas dunia maya yang terjadi di tempat ini. Tapi kami memiliki tempat khusus di bawah yang juga tidak bisa terdeteksi oleh satelit lain. Di sana kami memiliki peralatan-peralatan yang modern dan komplit serta canggih. Lah, menurutmu bagaimana CCTV di sini bisa berjalan dengan baik dengan tangkapan sinyal yang baik masuk ke dalam kamera pengawas dan juga monitor pengawas? Semuanya itu kan juga tetap membutuhkan internet. Tenang saja, memang tempat ini terlihat sepi dan tidak ada apa-apanya, tapi seperti aku katakan tadi, semua peralatan canggih dan modern yang ada di tempat ini termasuk internet dan juga satelit pribadi yang khusus aku beli untuk kebutuhan menangkal hacker dari luar, kata Merwong dengan lagak sombong. Tiba-tiba seorang pengawal milik Mr. Wong menghampiri dan berbisik sampai mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh pengawal itu kepada Mr. Wong. Setelah mendengar perkataan dari pengawalnya, Mr. Wong raut wajahnya sedikit berubah. Entah apa yang dikatakan oleh anak buahnya itu. Tentu saja ini menjadi kecurigaan bagi Valen, Revan, dan ayah Willy. Ada mata-mata di dalam kumpulan orang-orangmu. Mungkin dialah yang membocorkan keberadaan kamu di panti, kata Merwong dengan raut datar dan dingin. Tentu saja Merwong marah. Karena dirinya membawa seorang pengkhianat masuk ke dalam pulau pribadi yang tidak banyak orang yang tahu. Mr. Wong pasti memiliki ketakutan kalau pengkhianat itu menceritakan bagaimana mereka masuk ke dalam tempat itu. Jadi Mr. Wong harus menghabisi orang yang menjadi pengkhianat itu. Siapa yang berani berkhianat denganku? Tanya Revan marah. Semua anggota pengawal dan juga yang bekerja bersama di rumah besar untuk Valen dan juga Tuan Willy, adalah hasil dari analisa dan interview yang dilakukan oleh Revan. Oleh karena itu Revan merasa kebobolan karena ternyata di antara semua masih ada orang yang menjadi mata-mata untuk musuh mereka. Babysitter. Salah satu dari kedua perawat itulah yang menjadi mata-mata. Entahlah dia jadi mata-mata di pihak yang mana. Ini harus diselidiki secara jelas. Dan kalau memang dia menjadi mata-mata dari pihak Hunter Death, maka dia harus dilenyapkan. Untung saja aktivitas dia untuk memberikan informasi kepada orang luar terbatas dengan adanya blokir sinyal yang aku miliki. Orang-orang yang akan memberikan informasi kepada orang luar akan terlihat jelas di kamera pengawas dari kepala pengawal. Salah satu dari perawat tadi melakukan pengiriman informasi berupa foto dan juga kata-kata. Semua informasi yang dia ketik dan juga pengiriman foto langsung terdeteksi di komputer kita. Penerimanya juga kita sudah tahu, cuman karena belum terlalu jelas tanya didikannya maka kita belum tahu penerimanya itu Hunter Death atau orang lain. Jelas Merwong lagi dengan nada geram. Sial. Langsung aja seret wanita itu kemari. Adili langsung dan habisi langsung sekarang. Aku tidak mau itu berpengaruh pada anak-anakku. Apa jangan-jangan? Valen langsung marah dan berpikiran yang tidak-tidak. Valen langsung bergegas ke kamar anak-anak yang berada di samping kamarnya yang tadi dia pilih. Di dalam kamar anak-anak itu dia melihat Anindya masih ada di sana beserta salah seorang perawat.
Melihat hal itu dia langsung menyuruh pengawal Meruwong yang mengikutinya untuk mengamankan perawat yang ada di sana dan segera menginvestigasi perawat yang ada di dalam kamar anaknya itu tadi. Revan pun mengikuti jejak Valen untuk mencari perawat yang sudah dia interview. Ketika melihat bahwa ada salah seorang perawat yang berada di kamar keponakannya dan sudah dibawa dengan paksa oleh pengawal dari Mr. Wong, dia langsung mencari perawat yang satunya lagi. Ternyata pengawal dari Mr. Wong bertindak sigap mencari seorang perawat lagi yang ternyata masih ada di bawah. Mereka langsung dikirim masuk ke dalam ruangan di mana Valen, Revan, ayah Willy dan juga Mr. Wong berdiskusi tadi, untuk diinterogasi. Tindakan Valen yang tergesa-gesa dan juga para pengawal yang mengambil paksa perawat yang biasa menjaga Liam dan Lios, membuat Anindya menjadi curiga. Kemudian dia bertanya kepada suaminya apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Mas, ada apa sih? Kenapa perawat Liam kamu bawa? Apakah ada masalah?" tanya Anindya mencecar suaminya itu. Kamu jangan khawatir, tapi untuk sementara ini kamu harus bisa mengurus kedua anak kita dulu. Rasa-rasanya Mas harus meneliti kembali orang-orang yang bekerja sama kita. Karena ternyata mereka juga bisa jadi mata-mata dari Hunter Death atau juga dari Paman Bill. Jelas Valen dengan nada lirih, dia tahu bahwa sekarang anak-anaknya sedang tidur. Jadi agar tidak membangunkan anaknya maka dia berbicara dengan nada perlahan. Anindya sangat terkejut dengan fakta yang ada di hadapannya. Bahwa orang yang dipercaya untuk memegang anak-anaknya malah merupakan mata-mata dari musuh suaminya. Untung saja dia tidak serta-merta meninggalkan anaknya. Dia selalu memantau kegiatan dan apa yang dilakukan oleh perawat-perawat yang turut membantu dirinya merawat kedua anak kembarnya itu. Tapi tak urung, dia juga khawatir. Dia bergegas memeriksa tubuh kedua anaknya, mana tahu kalau terjadi sesuatu saat ia tidak melihat anaknya. Tapi Anindya sedikit bernafas lega saat melihat bahwa kondisi anak-anaknya baik-baik saja. 136. Happy reading. Anindya bergegas memeriksa tubuh kedua anaknya, mana tahu kalau terjadi sesuatu saat ia tidak melihat anaknya. Tapi Anindya sedikit bernafas lega saat melihat bahwa kondisi anak-anaknya baik-baik saja. Gimana dengan kondisi mereka? Tidak apa-apa kan? Kata Valen dengan nada cemas. Kelihatannya sih tidak apa-apa. Apakah kita akan mendatangkan dokter untuk memeriksa kondisi mereka? Tanya Anindya kepada suaminya itu. Kalau kamu memang rasa itu perlu dilakukan, kenapa tidak? Nanti aku akan bilang sama Mr. Wong untuk mendatangkan dokter kemari. Kata Valen sambil menciumi kedua buah hatinya yang tertidur. Tapi kamu benar-benar yakin ya Mas kalau mereka berdua salah satunya adalah pengkhianat yang sudah membeberkan apa yang terjadi di panti maupun ketika kita ada di dalam hutan? Untung saja di dalam tempat persembunyian kita di dalam ceruk air terjun itu benar-benar tidak ada sinyal sehingga dia tidak bisa mengabarkan apa-apa kepada si pembunuh itu. Kata Anindya sambil mengucap syukur di dalam hati. Karena kalau sampai si pengkhianat itu berhasil mengabarkan kepada pembunuh bayaran yang mengejar mereka, maka kemungkinan besar mereka semua sudah tidak bisa selamat. Valen pun memikirkan hal yang sama, jadi keputusannya adalah ketika dia mengetahui siapa sebenarnya dari kedua perawat itu yang menjadi pengkhianat, maka hasilnya adalah hukuman mati. Valen juga teramat yakin kalau Mr. Wong tidak akan melepaskan pengkhianat itu. Karena tadi pengkhianat itu sudah melihat bagaimana cara mereka masuk ke dalam lorong rahasia menuju ke pulau pribadi Mr. Wong. Tenang sayang, Mas akan ke ruang pertemuan dulu. Yang penting kamu jagain anak-anak kita. Kata Valen sambil mengecup kening istrinya agar bisa sedikit menenangkan istrinya itu. Jangan mendesah kayak gitu. Mas lagi belum bisa memenuhi keinginan kamu yang satu itu. Kata Valen sambil mengerang dengan keras supaya keinginannya untuk menindih istrinya menghilang.
Kamu apaan sih mas? Pikiran kamu itu loh kok mesum melulu. Kata Anindya sambil tersipu malu. Abis kamu itu selalu bikin mas jadi pengin. Kata Valen sambil mencium istrinya dengan gemas. Sudah sana. Nanti kamu malah gak jadi balik sana. Kata Anin sambil mendorong tubuh suaminya itu untuk keluar dari kamar. Membuat wajah Valen emberut. Kayaknya ia harus melampiaskan amarah di ubun-ubun kepada pengkhianat itu. Coba ya. Yang mana satu itu pengkhianat? Belum rasain kalau Valen marah. Valen segera berbalik ke arah ruang meeting yang tadi dia pakai bersama Mr. Wong, ayahnya, dan juga Revan. Dia ingin segera mendapati pengkhianat mana yang sudah mengkhianati dirinya dan juga keluarganya. Bahkan pengkhianat itu sering sekali memegang anaknya. Itu yang membuat Valen lebih besar lagi. Brak. Emosi Valen yang sudah sampai di ubun-ubun membuat dia membuka pintu ruangan itu dengan suara yang sangat keras, sehingga membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu menoleh kepadanya. Akan tetapi Valen tidak peduli dengan semuanya itu. Dia langsung menuju ke arah dua orang yang salah satunya adalah pengkhianat yang sedang diinterogasi. Yang mana yang telah menjadi pengkhianat di dalam tempat aku? Bentaknya dengan suara keras. Kedua pisakitan yang sedang duduk di sana menjadi ketakutan. Tapi ada sepasang mata yang menatapnya dengan tatapan tak biasa. Itu yang membuat Valen jadi tahu yang manakah pengkhianat sebenarnya. Valen yang sudah lama hidup sebagai orang yang tidak diinginkan dan juga menjadi seseorang yang ditindas, sedikit banyak memahami kejiwaan orang yang tertindas. Biasanya orang yang menjadi pengkhianat adalah orang-orang yang memiliki tipe seperti ini. Jadi Valen sudah bisa memutuskan bahwa orang di hadapannya ini adalah pengkhianat. Kamu boleh kembali ke tempat kamu. Kata Valen kepada salah seorang perawat yang biasa merawat anaknya. Valen tidak mengenal nama mereka masing-masing. Biasanya yang mengetahui nama mereka satu persatu adalah Anindya. Bahkan Revan yang memasukkan mereka saja tidak mengerti satu persatu nama mereka. Lalu Valen berkata kepada perawat yang memandangnya dengan tatapan aneh tadi. Sedangkan kamu, siapa nama kamu? Dan kepada siapa kamu bekerja sama? Aku hanya menanyakan ini satu kali saja kepadamu lalu aku akan mempertimbangkan apakah aku akan bisa mengampuni kamu atau tidak. Kata Valen dengan nada yang sangat tegas. Semua orang yang ada di tempat itu merasa terkejut, bagaimana Valen bisa mengetahui bahwa orang itulah yang menjadi pengkhianat. Padahal sudah sejak 5 menit yang lalu anak buah Mr. Wong menanyakan kepada mereka siapakah yang memberi pesan kepada orang luar. Karena perawat ini sangat licik dia menggunakan nomor telepon orang lain yang notabene adalah temannya sendiri untuk memberikan pesan kepada orang luar. Jadi seakan-akan bukan perawat itu yang melakukannya tetapi temannya yang lain. Ini sedikit membingungkan mereka karena mereka tahu pasti bahwa hanya ada satu orang yang menjadi pengkhianat di situ. Tetapi pengkhianat uang licik itu berbuat seakan-akan teman sejawatnya itulah yang melakukannya. Sehingga tadi terjadi saling tuduh dan tidak mau mengakui. Berkat Valen yang bisa dengan cermat mempelajari tatapan mereka satu persatu, maka Valen berhasil menemukan seorang pengkhianat. Valen berusaha membujuk pengkhianat itu untuk menceritakan segalanya, belum tentu juga Valen akan mengampuninya karena bagi Valen pengkhianat adalah tetap pengkhianat. Jadi menurut Valen, hukuman yang paling tepat untuk seorang pengkhianat adalah mati. Valen berusaha menginterogasi pengkhianat itu diiringi oleh tatapan kagum orang-orang yang ada di sana bahkan Mr. Wong saja yang sudah berpengalaman di bidang seperti itu dia masih belum bisa mengetahui siapakah yang menjadi pengkhianat di antara dua orang tadi. Akan tetapi Mr. Wong tetap tidak setuju dengan perkataan Valen yang akan mengampuni pengkhianat yang sudah membuat mereka kehilangan orang-orang yang terbaik dan juga membuat istri Valen tadi diambang kematian.
Sehingga Mr. Wong mengungkapkan ketidaksetujuannya kalau Valen akan mengampuni pengkhianat itu. Padahal sebenarnya Valen hanya asal ngomong saja, sesungguhnya dia tidak akan mungkin mengampuni orang tersebut. Valen melakukan hal itu agar orang tersebut masih mau untuk mengungkapkan sebenarnya siapa yang menjadi dalang dari semua hal yang terjadi tadi. Bro, aku tetap tidak akan setuju kalau kamu mau mengampuni dia. Bahkan kalau perlu aku akan memenggal kepalanya sekarang di sini. Dan mencincangnya halus serta melemparkan mayatnya ke kumpulan hiu yang ada di lautan lepas. Biar mayatnya tidak dimakamkan dan habis dimakan ikan-ikan laut yang ganas. Aku juga tidak pernah peduli apakah yang menjadi lawanku adalah perempuan atau laki-laki. Karena bagiku seorang pengkhianat adalah pengkhianat dan hukumannya adalah mati di tanganku. Kata Mr. Wong dengan tatapan kejam. Woi, sabar Tuan Wong. Biarkan aku menyelesaikan apa yang menjadi urusannya dulu. Dan aku berjanji kalau memang tidak bisa diajak kerjasama dengan baik, kamu silakan melakukan apa yang kamu inginkan untuk kamu lakukan. Aku sudah tidak peduli lagi dan aku tidak mau tanggung jawab. Aku juga sadar kalau kamu seorang mafia jadi kamu akan menyelesaikannya pasti dengan kekerasan. Kata Valen dengan tujuan agar lebih menakut-nakuti perawat yang bekerja sama entah dengan Hunter Death atau dengan Paman Bill. Tapi kayaknya usaha Valen untuk menakut-nakuti perawat itu sedikit menemui jalan buntu karena entah emang sudah dicuci otaknya ataukah memang dia memiliki nyali yang sungguh luar biasa jadi dia tidak takut sama sekali dengan ancaman yang remeh seperti itu. TBC. Episode sebelumnya. RSMM 135. Episode berikutnya. RSMM 137.